Mazhab Syafi'i, masjid itu definisinya adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid. Itu namanya masjid. Ada kata diwakafkan untuk masjid, meskipun itu bentuknya tanah dan bentuknya tanah belum dalam bentuk bangunan, tetap kalau itu tanah diwakafkan sebagai masjid, kita bisa iktikaf di dalamnya, di tanah itu. Ya, misalkan Pak Freddy, halaman rumah saya, ya, ruang tamu saya wakafkan jadi masjid. Pak Freddy bisa iktikaf di rumahnya, tapi saat menjual, ruang tamunya nggak boleh ikut dijual. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Apa? Niat sholat Isra. Ini banyak ibu-ibu yang nggak tahu. Oh, banyak nggak tahu, apalagi bapak-bapak. Iya. Terima kasih Ustaz. Nggak tahu nggak apa. Memang adik ini manusia biasa ya. Nggak apa-apa, dia itu malaikat ya. Nggak tahu nggak apa-apa. Sementing setelah diberitahu, berupaya untuk tahu ya. Nek lali ya nggak apa-apa. Jeneng lali kan nggak iso disalahno ya, tapi tetap bisa dihukum, nggih. Monggo Ustaz. Oke, salah satu cara supaya kita mendapatkan pahala haji dan umroh yaitu sholat isyraq. Syaratnya sholat subuh berjamaah, terus gak keluar dari masjid, zikir dan lain sebagainya sampai matahari terbit, sholat 2 rakaat. Sholat isyraq itu ada yang mengatakan sholat isyraq berbeda dengan sholat duha. Ada yang mengatakan sholat isyraq sama dengan sholat duha, atau istilahnya sholat duha awal. Jadi kalau misalkan pakai pendapat salah satu dari ini boleh diniatkan sholat duha, usalli sunnatat duha rakaataini lillahi ta'ala, atau boleh diniatkan sholat sunnah isyraq, usalli sunnatal isyraqi rakaataini lillahi ta'ala. Ustaz gak hafal lafalnya, pakai bahasa Indonesia. Saat takbiratul ihram langsung Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar langsung lintaskan saya sholat isyraq 2 rakaat, saya sholat duha 2 rakaat. Bisa dipahami? Sudah dapat buku sholawat kemarin? Sudah, berarti nggak usah lagi. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Kirom. Pakai mic. Sholat di masjid juga ada ketinggalan. Sholat di masjid ketinggalan. Ingin menunggu yang lainnya nggak datang gitu loh. Terus kita sholat sendiri tapi niatnya jadi imam. Barangkali nanti ada yang itu lihat. Oh, langsung kan? Iya. Oke, ini pertanyaannya Abah Kirom. Beliau itu ke masjid, maunya supaya bisa sholat berjamaah. Terus dia sendirian nunggu-nunggu, kok gak toko-toko wong-wong. Akhirnya nekat deh, sholat sendirian. Tapi niatnya, niat jadi imam. Barangkali jamaah muncul, gitu. Ya, mudah-mudahan muncul jin, gitu. Allahumma Muhammad. Oke, Pak Kirom ke masjid, nunggu-nunggu orang nggak ada yang datang, akhirnya dia sholat, niatnya jadi imam. Jadi kalau kita lagi sholat sendirian, boleh, ya? Sebenarnya niat cukup sholat sendiri. Baru ketika ada yang ngikuti tiba-tiba baru ubah niatnya. Apakah nggak boleh kalau misalkan niat jadi imam? Ya nggak apa-apa. Sholat tahajud lagi sholat sendirian, niat jadi imam. Oilil maghdubi alaihim waladdallin. Terus tiba-tiba ada yang menjawab, amin. Wah, repot gitu ya. Takutnya ada yang amin beneran gitu ya. Jadi gitu, oke. Sudah punya buku sholawat? Belum. Anak diambilkan Rizky? Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo. Oke, silakan. Kalau kita sholat makmum, sami Allah, kita Allah itu nambah satu. Hah? Imam nanti sami Allah, kita juga Allah. Oh, telat ya. Oke. Saat kita datang, imam ternyata sudah bangun dari sujud, sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pak Kirom baru Allahu Akbar, berarti itu dinyatakan kurang 1 rakaat. Nanti harus nambah 1 rakaat. Tapi kalau kita mendapatkan rukuknya imam dengan sekedar ucapan subhanallah, cuma ucapan segitu aja. Jadi pas segini ini subhanallah, imam langsung berdiri. Kita masih sempat untuk subhanallah gitu toh. Itu baru dihitung 1 rakaat. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Ya, Pak Son. Kalau sholatnya Oke, masjidnya jauh. Nah, ini ada musola dipakai untuk sholat 5 waktu. Apakah itu dinamakan masjid? Ya namanya musola gitu ya. Ya. Apakah itu juga dinamakan masjid? Kalau dalam
Mazhab Syafi'i, masjid itu definisinya adalah tempat yang diwakafkan untuk masjid. Itu namanya masjid. Ada kata diwakafkan untuk masjid, meskipun itu bentuknya tanah dan bentuknya tanah belum dalam bentuk bangunan, tetap kalau itu tanah diwakafkan sebagai masjid, kita bisa iktikaf di dalamnya, di tanah itu. Ya, misalkan Pak Freddy, halaman rumah saya, ya, ruang tamu saya wakafkan jadi masjid. Pak Freddy bisa iktikaf di rumahnya, tapi saat menjual, ruang tamunya nggak boleh ikut dijual, karena kalau sudah diwakafkan, berarti tanah itu sudah menjadi milik Allah. Terus bagaimana kalau masjid dan musola? Musola tetap musola. Tapi kalau mazhab Hanafi beda. Ini kan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi, jadi kalau mazhab Syafi'i, masjid, orang yang haid tidak boleh berdiam di dalam masjid. Kalau musola, orang haid masih bisa masuk ke dalam musola. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, kalau ada suatu tempat sudah dilakukan seperti layaknya masjid, ada imam rawatibnya, tidak dilakukan kegiatan-kegiatan yang lain, rapat RW, rapat RT, makan bareng, jadi cuma dikerjakan untuk masjid, maka kalau dalam mazhab Hanafi itu juga bisa dihukumi sebagai masjid, bisa sholat tahiyatul masjid kalau mazhab Hanafi.